Lucu. Gak bener so ingatkan PLT Gubernur DKI. Pada tanggal 16 Oktober 2022, warga DKI Jakarta patut merayakan syukuran besar-besaran. Sebab gak bener yang membuat repot dan bingung masyarakat selama 5 tahun akan habis masa jabatannya. Selanjutnya, dia akan digantikan Heru Budi Hartono selaku pelaksana tugas PLT Gubernur hingga 2024 nanti. Warga DKI patut bersuka cita, sebab mereka telah terbebas dari cengkraman oknum yang tidak pernah jelas, telah melakukan apa buat daerah sepenting Jakarta ini. Bayangkan saja, dari awal menjabat, dia sudah bikin heboh dengan karya seni berupa pilihan bambu-bambu yang dipajang di bundaran HI. Bambu ketah-ketih, demikian pilihan bambu itu dinamakan. Sebenarnya, bukan masalah soal karya seninya, namun yang membuat dahi berkerut adalah biaya yang dialokasikan untuk benda yang terpajang selama 1 tahun itu. Kabarnya, 500 juta rupiah uang rakyat dikuras hanya untuk benda itu. Namun yang membuat sesak dada orang-orang beriman adalah karena wujud bambu-bambu yang dipilin-pilin itu mirip adegan dua manusia yang sedang melakukan kontak badan intim atau bersetubuh. Atas nama agama, itu jelas haram. Dan sih gak bener yang mengizinkan benda macam itu dipajang untuk publik. Layak didakwa menista agama. Orang bijak berkata, jika pada awalnya sudah kacau, maka akan amburadul pula selanjutnya. Adagium itu memperlihatkan kebenarannya selama 5 tahun terakhir, di mana pekerjaan gak benar. Satu pun tidak ada yang benar, serba kacau. Banyak proyek dilakukan dengan sistem pasang bongkar. Kecerobohan ini menghabiskan anggaran daerah, menghamburkan uang rakyat. Tapi gak bener dan timnya mana peduli. Kondisi yang sama terjadi pada administrasi dan keuangan, di mana sering terjadi kesalahan hitung, kelebihan bayar, dan menganggarkan barang-barang yang tidak bermanfaat hingga nilai ratusan miliar rupiah. Besar dugaan itu hanya akal-akalan untuk meraup uang rakyat dan menjadikannya bancakan. Sungguh 5 tahun yang mengerikan bagi ibu kota dan masyarakat. Tak lupa pula mengulik karya gak bener yang diklaim sebagai spektakuler. Itu dia, sirkuit Formula E yang bentuknya sudah tidak jelas lagi, dan nanti diperuntukkan buat apa. Padahal ratusan miliar rupiah dihabiskan untuk itu, namun cuma digunakan selama beberapa hari saja. Sudah itu, penonton yang hadir di tribun pun kebanyakan masa bayaran. Sementara JIS yang telah rampung malah digunakan untuk acara keagamaan. Pernah digunakan untuk pertandingan sepak bola, tetapi pagar-pagar pembatas banyak yang copot dan rusak. Namun yang lebih menyesakkan dada, bangunan itu ternyata tidak sesuai dengan standar PSSI dan FIFA. Ambiar. Sudah uang rakyat sebesar 4 triliun rupiah untuk bikin sesuatu barang setengah jadi itu. Harus dilakukan renovasi dan revitalisasi supaya memenuhi standar yang dibutuhkan. Ratusan miliaran rupiah sudah harus disiapkan untuk itu. Dan itulah warisan gak bener yang membuat semua pihak susah. Menjelang perginya sang gak bener, dia malah bikin statement yang benar-benar lucu dan gokil. Dia diberitakan
melayangkan peringatan kepada PLT Gubernur supaya tidak ngacak-ngacak programnya. Ngakak. Itulah reaksi kita saat membayangkan gak bener melontarkan ancaman serius itu. Padahal tugas utama PLT Gubernur justru mengevaluasi dan membetulkan semua kerusakan dan kekacauan yang terjadi selama 5 tahun terakhir ini. Semisal program normalisasi sungai yang diubah gak bener istilahnya menjadi naturalisasi harus dilanjutkan. Sebab naturalisasi itu urusan pesepak bola asing yang menjadi warga negara. Tidak ada kaitan dengan sungai atau penanggulangan banjir. Istilah naturalisasi akan dibuang dan dilanjutkan dengan normalisasi. Sama halnya dengan sumur-sumur resapan yang tidak jelas fungsinya itu. Seharusnya ditimbun kembali oleh tim PLT Gub. Singkatnya, apabila ada warning dari nggak benar kepada penerus jabatannya supaya tidak mengacak-ngacak programnya, itu sesuatu yang sangat menggelikan. Mengapa tidak? Sebab program-program yang ada itu memang harus ditinjau ulang, karena toh tidak ada hasil atau manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Lihat saja banjir yang terjadi beberapa hari ini dan merendam kawasan luas. Malah disebutkan gak benar sebagai air hujan melebihi volume drainase. Tidak ada yang baru, sebab teori banjir memang seperti itu. Ketika wadah penampung tidak lagi mencukupi, air pasti meluber. Kita berharap PLT Gubernur akan bisa menjawab harapan masyarakat, yakni menjalankan dan melanjutkan kembali program-program yang sudah digagas dan dikerjakan para gubernur 5 tahun sebelum periode, sehingga benar yang akan segera berlalu ini.